Selamat datang kembali di channel Ilmu Komputer dan Informasi. Nah, kali ini kita akan membahas yaitu Adobe Illustrator di pertemuan yang kedua, yaitu bekerja dengan dokumen. Nah, di dalam pertemuan yang kedua ini kita akan membuat 3 contoh ya, seperti di latihan 1, latihan 2 dan latihan 3 ya. Oke, baik, sebelum kita lanjut lebih jauh ke dalam pembahasan kita ini, silakan buat kalian yang sedang menonton video tutorial ini jangan lupa klik like, share dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, baik, ini sudah kita buka Adobe Illustratornya. Nah, untuk membuat dokumen baru, nah silakan nanti buat kalian klik menu file, kemudian pilih new atau shortcutnya Ctrl N. Ya, ini. Nah, kemudian di sini adalah ada new dokumen atau dokumen baru. Di bagian name-nya ini kita buatlah nama dokumennya ya. Misalkan kita buat sini adalah latihan 2 ya, latihan 2. Kemudian di bagian new document profile ini biarkan saja custom atau bisa juga diatur untuk dicetak, mana tahu mau dicetak ke dalam kertas, pilih print. Kalau dia hasil outputnya ke dalam web, nantinya akan diterapkan gambarnya ke dalam web, silahkan pilih web. Kalau output gambarnya nanti hasil gambarnya kita buat ke dalam mobile atau handphone, silahkan dibuat mobile. Kemudian kalau nanti hasil output gambarnya nanti kita buat ke dalam video, silahkan pilih video dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita pilih karena misalkan karena ini gambarnya nanti outputnya mau kita cetak, ini saya pilih print. Kemudian number of artboardnya ini seperti di pertemuan yang pertama, artboard itu adalah lembar kerja, di mana lembar kerjanya kita buat dulu 1. Kemudian size-nya, ukurannya kita buat di sini adalah ini seperti ukuran kertas ya. Ada legal, ada letter, ada A4. Misalkan saya buat dulu A4 ya. Kemudian untuk width-nya dan height-nya sudah otomatis sesuai size yang kita pilih. Kemudian di bagian unitnya ini, di bagian unitnya adalah satuan ukuran. Misalkan saya pilih sentimeter karena itu pada umumnya biasanya dipakai ya, tapi terserah kalian mau yang manapun dipakai bisa. Ini saya pilih sentimeter. Ini sudah berubah satuannya jadi sentimeter. Kemudian untuk bleednya ini adalah batas tepi kertas ya, atau disebut ini margin ya, margin atas, bawah, kiri dan kanan ya. Kemudian untuk color mode-nya ini silakan pilih CMYK kalau mau dicetak. Untuk yang hanya digunakan untuk ditampilkan nanti ke wallpaper atau ke website itu ya, kita pilih RGB ya. Ini saya pilih CMYK. Kemudian raster efeknya ini kualitas gambarnya ya, apakah kualitas tinggi, sedang atau screen ya, standar layar ya. Kemudian ini saya pilih 300 ppi. Kemudian preview mode-nya saya pilih default. Kemudian align new object to pixel grid, ini adalah untuk membuat garis bantunya, ini bisa dibuat bisa tidak ya, ini tidak saya gunakan. Kemudian kalau sudah kita atur name sampai yang pewarnaannya ini di bagian advance-nya ini, kemudian kita okekan. Oke. Kemudian kita tunggu, akan tampillah nanti inilah lembar kerjanya. Oke, inilah lembar kerjanya. Kemudian kalau misalkan ini mau kita atur lembar kerjanya ini, artboard-nya ini mau kita ganti, caranya adalah pilih tombol dokumen setup ya, di bagian property bar ya. Di bagian properties bar ini ada tombol dokumen setup, saya klik dokumen setup. Kemudian kita klik lagi edit artboard-nya ya, ini edit artboard. Oke, di sini ada presetnya, ukurannya ya, ukuran daripada lembar kerjanya atau artboard-nya. Ini adalah orientation, bentuk posisi artboard-nya, apakah posisinya tegak lurus, apakah dia mendatar. Ini saya pilih landscape, misalkan seperti ini. Oke, kalau sudah kita kliklah yang namanya selection tool ya. Ini di bagian toolbox-nya ada selection tool atau shortcut-nya adalah V. Saya klik, kemudian hasilnya nanti seperti ini. Oke, atau bisa juga tanpa dari sini juga, bisa dari file, kemudian pilih dokumen setup ini ya, atau shortcut-nya adalah Alt Ctrl P. Oke, sama saja hasilnya seperti ini. Baik ya. Nah, kemudian bagaimana jika nanti hasil gambar itu yang sudah kita kerjakan sebelumnya mau kita buka, itu bisa dari file,
itulah dia. Nah, kita contohkan dulu satu untuk menggunakan seperti ini. Ya, ada lingkaran, kemudian lingkaran yang kedua warna putih dan lingkaran yang ketiga warna merah dan ada bintang di sini. Oke, ada 3 lingkaran ya. Bagaimana caranya kita lihat? Nah, kita buat dulu di sini di bagian toolbox ada namanya rectangle tool. Kita klik tahan ya, klik tahan. Kemudian tahan mouse-nya, jangan lepas dulu. Kemudian arahkan di bagian ellipse tool. Oke, kalau sudah, tahan shift supaya tahan tombol shift di keyboard supaya objek lingkarannya simetris atau benar-benar bulat ya. Tekan shift, kemudian silakan di drag ke bawah. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk mengganti warna kemarin adalah kita pilih dari sini, dari properti barnya. Ini kita pilih untuk warna fill-nya, warna dalam. Oke, ini tadi warnanya kita lihat warna biru ya. Berarti di sini adalah kita pilih warna biru. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau sudah ini kita klik dulu di selection tool-nya supaya bisa kita geser lagi objeknya. Oke, seperti ini ya. Ini kita geser objeknya. Kalau sudah, nah, untuk yang kedua lingkaran yang warna putih ini tinggal kita duplicate. Bagaimana caranya menduplikatnya? Nah, caranya lah klik dari objek ya. Dari edit ya. Kemudian pilih copy ya, atau shortcutnya Ctrl C. Kalau sudah kita Ctrl C, klik lagi kemudian pilih paste in front ya. Kemudian kita pilih paste in front atau shortcutnya Ctrl F supaya nanti hasilnya nanti akan ditampilkan di depan lingkaran yang warna biru ya. Saya pilih paste in front. Ini ya. Kemudian tinggal langsung saja ganti warnanya adalah warna putih. Ini ya. Kalau sudah, ini masih handle-nya masih seperti ini ya. Jangan diklik di luar supaya nanti titik handle-nya jangan hilang. Nah, kalau seperti ini arahkan pada sudut ya atau titik ya, titik handle-nya ini bisa dari sini atau yang ini juga bisa ya. Nah, arahkan mouse pointernya di sudut kiri atas, kemudian tahan tombol shift dan tombol alt di keyboard ya. Tahan tombol shift sama alt di keyboard, kemudian klik titik handle yang ini, kemudian tarik ke bawah. Oke. Fungsinya apa? Fungsinya nanti adalah supaya objeknya dikecilkan ya, ini objeknya dikecilkan dan berdasarkan titik pusatnya ini. Dia nggak akan lari ya. Nah, dia akan berdasarkan titik pusatnya, tetap dia di tengah. Oke. Nah, ini juga silakan diduplikat lagi. Caranya tadi dari edit, kemudian pilih copy, kemudian pilih edit lagi, kemudian pilih yang namanya paste in front. Dipastikan dia di depan objek ya. Di depan objek yang mana? Di depan objek yang kita duplikat. Yang kita duplikat kan warna putih kan? Nah, di depan objek warna putih inilah nanti akan dipastekan. Oke. Saya pilih paste in front. Kemudian kita ganti warnanya tadi adalah warna merah. Kemudian kita pilih untuk warna fill-nya di sini adalah warna merah. Kemudian ini titik handle-nya ini masih ada ya, atau dari sini juga bisa. Jangan lupa klik tombol shift ya, silakan tahan tombol shift sama tombol alt di keyboard, kemudian klik titik handle-nya ini, arahkan titik handle-nya, klik tarik ke bawah seperti ini. Lepas ya, lepas dulu mouse-nya baru lepas tombol alt dan shift-nya di keyboard. Nah, seperti itu ya. Nah, hasilnya sudah persis seperti latihan yang pertama. Kemudian tinggal membuat bintangnya. Membuat bintangnya itu adalah klik objek ellipse tool-nya tadi, kemudian pilih start tool, arahkan di bagian start tool-nya. Kalau sudah diarahkan, lepas mouse-nya. Kemudian ini kita buat di sini lingkaran bintang seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah tinggal nanti diatur. Kalau sudah, kita pindahkanlah objeknya ini ya, atau kalau kurang pas bisa diatur pakai yang namanya menggunakan selection tool, bisa di rotate atau diputar. Arahkan saja di titik handle-nya, kemudian diputar. Kalau sudah melengkung seperti ini, tinggal klik tarik ke bawah gitu atau ke atas gitu ya.
Kalau sudah, untuk memindahkan objek tadi adalah menggunakan toolsnya di bagian toolbox itu, pilih selection tool. Kemudian kalau sudah, tinggal kita pindahkan kemari. Ini untuk warnanya, kita lihat warnanya adalah warna putih. Ini kita sesuaikan dulu, ini kita buat warna putih, warna fillnya. Kalau sudah, ini kita tarik ke dalam lingkaran yang di tengah tadi seperti ini. Oke. Nah, itulah dia untuk membuat latihan yang pertama ya. Inilah latihan yang pertama. Kemudian yang berikutnya sedikit ya. Kalaulah misalkan ada objek seperti ini. Ini ada satu objek, warnanya misalkan warna hijau. Kemudian ada objek misalkan elips ya. Saya buat seperti ini. Ini saya buat warna kuning misalkan. Kalaulah ada objek lebih dari satu yang saling yang saling tumpang tindih seperti ini. Nah, ini bisa kita atur. Misalkan lingkaran ini berada di belakang kotak yang ini. Ya, bagaimana caranya? Klik di bagian lingkaran yang warna kuning ini, klik kanan, kemudian pilih yang namanya arrange ya. Kemudian pilih send to back. Ya, kirim dia ke belakang. Nah, ini sehingga lingkaran itu sudah ditimpa oleh si kotak ini tadi. Atau sebaliknya, kalau ini mau kita pindahkan ke belakang, kotaknya ini ke belakang daripada lingkaran, klik kanan kotaknya, kemudian pilih arrange, kemudian pilih send to back. Oke. Nah, itulah dia untuk menukar posisi ya, posisi apakah dia di belakang atau di depan. Oke, misalkan ini ya, ini kita buat di depan jadinya ya. Klik kanan, arrange, pilih bring to front ya. Ini bring to front. Nah, ini jadi di depan. Front itu depan, back itu ke belakang. Oke. Nah, kalau sudah, ini kan masih terpisah-pisah ya. Ini masih, kalau ditarik ini masih terpisah semuanya. Oke, saya Ctrl Z. Nah, supaya dia digabung ya, supaya tidak bisa digeser-geser satu persatu, supaya dia terkelompok gitu ya. Ini silakan diblok ini perhatikan, pakai yang namanya selection tool ya. Silakan diblok seperti ini. Ya, ini diblok seperti ini. Kemudian kalau sudah terblok seperti ini, shortcutnya Ctrl G atau pilih dari menu objek, kemudian pilih group atau shortcutnya adalah Ctrl G. Nah, seperti ini. Kalaulah saya klik bintang ini nggak bisa lagi, dia sudah menyatu ya. Oke, itulah yang pertama. Nah, yang kedua ini kita pindahkan dulu kemari ya. Ini kita pindahkan dulu ke sini. Yang kedua adalah kita buat dulu, contohnya adalah yang ini, SCTV ya, SCTV. Nah, ini kita buat dulu lingkaran. Awalnya dia lingkaran. Ini saya buat pakai ellipse tool. Nah, ini warnanya warna biru ya, warna biru. Kemudian kita buatlah lingkaran, tahan shift ya, tekan tombol shift di keyboard. Nah, silakan dibuat seperti ini. Oke, ini warnanya tadi warna fillnya, silakan dibuat warna biru seperti ini ya. Kalau sudah, klik yang namanya selection toolnya, ini kita pindahkan dulu kemari sedikit ya. Kemudian ini adalah dipotong setengah ya, jadi setengah lingkaran. Caranya adalah menggunakan direct selection tool ya. Kemudian ini kita seleksi setengah seperti ini ya. Ini saya seleksi setengah. Kemudian kalau sudah, tekan delete di keyboard. Nah, seperti ini. Oke. Nah, yang berikut adalah, yang berikutnya ini saya perbesar dulu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kita buat lagi lingkaran warna putih ya. Bagaimana caranya? Berarti ini kita duplikat ya. Nah, caranya adalah silakan dari menu edit ya, pilih copy tadi. Kalau sudah, edit lagi, pilih yang namanya paste in front. Ini ya. Kemudian ini kita ganti warna putih. Dan ini
kita klik tarik ke bawah. Ini kita klik tarik ke bawah seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita buat lagi setengah lingkaran lagi, yang setengah yang warna merah. Nah, ini kita klik lagi menu editnya, kemudian kita copy, kemudian klik lagi edit, kemudian kita paste in front, dan ini kita kasih warna merah. Kalau sudah, ini kita kecilkan lagi. Oke, klik ini. Oke. Nah, kalau sudah ya, kita buatlah yang berikutnya lah tulisan SCTV. Bagaimana membuat tulisan seperti ini? Nah, silakan klik yang namanya toolsnya di bagian toolbox, namanya type tool ya, namanya type tool. Saya klik dia type toolnya atau shortcutnya lah T. Saya klik, kemudian saya kliklah di bawah ini ya. Kemudian saya ketikkanlah, ini saya perbesar dulu. Ini ada font size ya. Silakan font size-nya saya buat misalkan 60. Oke, saya ketikkanlah SCTV ya. Kemudian untuk memperbesar tulisannya ini bisa juga memang dari font size, atau lebih gampangnya bisa klik selection tool-nya. Oke, di toolbox ya, klik selection tool, kemudian kita buatlah SCTV seperti ini. Tinggal kita atur. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana untuk mengatur bentuk tulisan ya. Klik lagi yang namanya type toolnya di toolbox ya, klik lagi type tool di toolbox, kemudian silakan di blok tulisan SCTV. Di bagian yang namanya ini ada font, perhatikan ini ada font. Saya kliklah di bagian fontnya, ini bisa kita pilih-pilih ya, ini bisa kita pilih, masih banyak lagi di atas ya. Masih banyak lagi di atas, nanti silakan dipilih ya. Oke, misalkan seperti ini ya, Lucida Console seperti ini. Nanti bisa kalian atur sesuai yang kalian butuhkan ya. Ini juga sama ya, mengganti warnanya ini bisa juga nanti dari sini ya. Kita pilih warna merah misalkan, atau warna yang lain ya. Seperti ini. Oke. Nah, itulah dia untuk membuat logo SCTV seperti ini. Nah, untuk membuat sedikit lagi ya, untuk membuat garis pinggir ya, warna pinggiran, warna bingkai tulisan, dari sini juga bisa ya. Kita pilih misalkan warna hitam. Kemudian untuk menebalkan untuk menebalkan warna pinggirannya, kita pilih stroke ya. Ini ada stroke. Nah, pilih stroke, kita buat misalkan untuk ketebalan warnanya 4 misalkan seperti ini ya, atau 8. Oh, ini terlalu ya, atau 6 kita buat seperti ini. Oke, inilah dia logo SC. Jangan lupa kalau sudah ini di blok ya, ini di blok, kemudian tinggal kita grup ya, disatukan ya, objek, pilih dari menu objek, pilih grup. Nah, ini sudah menyatu. Kalau kita klik pun salah satu objeknya ini, langsung otomatis semua yang terblok. Oke. Nah, inilah yang latihan yang kedua. Oke. Nah, yang terakhir. Nah, kita buat dulu yang terakhir adalah gambar pensil seperti ini. Ya, gambar pensil seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Kita buat dulu dokumen yang baru ya. Kita buat dokumen yang baru. File, kita pilih new ya, file new, kemudian kita buat ini orientasinya adalah landscape, biar landscape. Nah, saya okekan saja. Oke, nanti kalau mau disimpan silahkan di Ctrl S ya. Nah, kemudian kita buat dulu yang pertama adalah kita buat dulu rectangle tool, dan kita buat adalah posisinya seperti ini. Oke, nah kalau sudah, kita kasih warnanya, ini terserah ya untuk warnanya. Misalkan ini saya buat warna coklat ya, seperti ini. Kemudian kita buatlah yang namanya persegi panjang lagi seperti ini. Oke, dengan warna yang lain misalkan. Kemudian saya pilih move selection tool, saya pilih selection toolnya, saya geser, saya buat di sini. Oke, seperti ini.
Kemudian ini saya Ctrl C Ctrl V ya, Ctrl C Ctrl V saya duplikat. Kemudian ini saya kecilkan sedikit. Saya buat lagi di sini. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kita buat ini ya, mata pensilnya ya. Bagaimana caranya? Kita buat segitiga ini ya. Klik rectangle toolnya, pilih polygon tool ya, pilih polygon tool. Kemudian klik tarik ke bawah. Kalau seperti ini hasilnya, ini jangan dilepas dulu mouse-nya. Untuk mengurangi sudut ya, sudutnya tekan panah bawah di keyboard ya. Untuk mengurangi sudutnya tekan panah bawah di keyboard, atau sebaliknya untuk menambah sudutnya tekan panah atas di keyboard. Ini menambah sudutnya. Oke. Ini saya buat panah bawah untuk mengurangi sudutnya. Kemudian silakan bentuk dia segitiga. Oke, seperti ini, atau tekan shift supaya dia benar-benar lurus, tegak lurus ya. Kalau sudah lurus ya, baru lepas mouse-nya. Nah, kemudian ini kita ganti warnanya, misalkan warna hitam. Warna apa ya? Warna yang lain lah kita buat, misalkan warna coklat ya. Nah, seperti ini. Coklat muda ya. Kalau sudah, ini kita pindahkan ke bawah ya, matanya posisinya kita atur ke bawah. Ini klik tarik ke bawah seperti ini. Tinggal ini disesuaikan, dikecilkan ya, seperti ini. Silakan disesuaikan. Oke, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal kita duplikat. Yang ini kita duplikat Ctrl C Ctrl V ini ya. Kemudian ini kita kasih warna fillnya warna hitam. Kemudian ini kita kecilkan, ini kita pendekkan sedikit ya. Kemudian kita aturlah di sini. Oke, silakan nanti disesuaikan ya. Oke. Atau lebih lebih tepatnya saya rasa silakan nanti klik di objek segitiganya, pilih edit, pilih kemudian copy, kemudian edit lagi, pilih paste in front ya. Kemudian ini kita kasih warna hitam. Kalau sudah, ini kita pendekkan ke bawah. Oke. Nah, ini silakan diatur. Akan diatur. Oke, nah seperti inilah dia hasilnya. Nah, tinggal untuk membuat penghapusnya ini, silakan kita menggunakan yang namanya rounded rectangle tool. Nah, ini kemudian saya pilih rounded tadi ya, saya pilih rounded rectangle tool. Kemudian kita buatlah seperti ini. Oke. Nah, ini untuk menambah lengkungannya ini, itu adalah panah atas. Untuk mengurangi lengkungannya itu adalah panah ke bawah. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita buatlah ini warnanya, misalkan warna ini misalkan ya. Nah, kemudian klik lagi selection tool, kemudian ini kita pindahkan kemari. Silakan nanti diatur besar kecilnya objeknya, silakan diatur ya. Oke. Nah, kemudian ini kita pindahkan misalkan ke bawah, ke belakang ya, kita pindahkan ke belakang, bisa pilih arrange, send to back. Nah, ini ya, arrange, pilih send to back. Nah, kalau sudah ya, atau bisa juga klik kanan, mau di depan dibuat bisa juga. Nah, oke. Atau lebih bagusnya dia di belakang ya, send to back seperti ini. Nah, kemudian ini kita tinggal blok seperti ini. Kemudian pilih objek, kemudian kita group. Kalau sudah, ini kita putar seperti ini. Oke, kita putar. Nah, tinggal ini adalah terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih. Kalau sudah, ini kita perbesarlah tulisannya. Oke, ini kita perbesar tulisannya.
Nah, untuk mengganti tulisan tadi, klik lagi yang namanya type tool. Ini kita blok dulu. Nah, di sini kita atur, kita pilih yang namanya friends ya. Untuk tulisan seperti yang tadi namanya adalah di sini ada friends ya. Kita cari dulu di sini ada friends. Oke, yang ini ya. Nah, ini surat sambung ya. Kalau sudah, tinggal kita atur seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, seperti ini. Tinggal nanti dikasih warnanya ya, supaya lebih bagus. Nah, seperti itulah untuk latihan kita, ada 3 tadi ya. Nah, semoga bermanfaat. Untuk lebih lanjut nanti akan kita bahas lebih banyak lagi. Untuk itu silakan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Kalau ada komentar yang mau ditanyakan, silakan diisikan di kolom komentar. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga sukses. Terima kasih.